Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam dan bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan asalkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Tamu kita kali ini adalah Dara Pratiwi, Public Relation dari hijab.com. Assalamualaikum Mbak Dara. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini berbagi dengan para sahabat Zakat TV dan kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sih sebenarnya transaksi online di era digital ini. Mbak Dara bisa nggak cerita? Sebenarnya kita sering dengar ya bisnis online di mana-mana. Tapi sebenarnya apa itu bisnis online? Bisnis online ya, kalau saya jelaskan bisnisnya ini sendiri kan luas sekali ya definisinya gitu. Tapi kalau secara online, ini bisnis yang dilakukan secara online ini lebih banyak orang berdagang mungkin ya. Jadi dia melakukan transaksi jual beli melalui sistem online, yaitu melalui internet gitu. Internet ini dijadikan media atau channel gitu untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual di situ. Jadi lebih ke arah perdagangan, transaksi, bisnisnya ke arah situ. Gitu. Dan itu yang sering orang juga mengenal dengan istilah e-commerce. Iya, e-commerce betul. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sejauh mana sebenarnya masyarakat Indonesia memahami dunia ini? Kalau menurut pandangan Mbak Dara? Memahaminya ya. Kalau menurut saya untuk di Indonesia ini sendiri masih banyak ya orang-orang yang belum mengenal e-commerce ini secara lebih dalam gitu. Kita kan tahu ya untuk Indonesia daerahnya saja kan kita punya banyak kepulauan, beribu pulau gitu kan. Masih banyak daerah pelosok yang mungkin tidak terjangkau gitu kan, masyarakatnya juga banyak sekali gitu. Jadi masih banyak masyarakat sebenarnya yang tidak tahu sebenarnya apa sih e-commerce gitu. Tidak tahu bagaimana mengaksesnya gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi perlu ada edukasi mungkin ya untuk mereka yang masih belum mengenal e-commerce itu gitu. Tapi meskipun mereka memang itu hanya dikenal secara nama, tapi untuk terjun langsung di dunia bisnis online itu masih ada keraguan di situ. Tapi untuk dari tahun ke tahun, apakah Mbak Dara juga mempelajari bagaimana peningkatan bisnis online ini? Kalau untuk dari tahun ke tahun memang ini ya bisnisnya ini bertumbuh pesat ya. Kita bisa lihat dari internet sekarang ini aja semakin tumbuh ya. Untuk tahun 2016 itu kan diprediksi pengguna internet itu bisa sampai 160 juta orang gitu. Dan ini adalah salah satu pendukung untuk memajukan atau menumbuhkan e-commerce di Indonesia gitu. Selain itu juga dari sosial media, Facebook, Twitter, ini kan berkembang pesat ya. Menjadi salah satu media juga gitu untuk mendukung kemajuan dari e-commerce ini sendiri. Selain itu juga dari adanya mobile seperti handphone gitu kan, laptop, internet, gadget lah ya. Orang kan sekarang semua pasti sudah punya gadget itu gitu. Rata-rata mereka memiliki dan itu juga mempermudah mereka untuk melakukan transaksi online atau e-commerce tadi gitu. Dan menurut saya memang kedepannya gitu e-commerce ini akan menjadi sebuah bisnis yang terus berkembang pesat gitu kan. Dan kalau dalam istilah marketingnya ini menjadi sebuah the next big thing gitu. Jadi ya akan sangat menarik lah gitu. Nah tapi sebenarnya kalau dilihat dari untung ruginya, banyak juga mereka yang masih melakukan perdagangan ini dengan cara bukan bisnis online tapi konvensional, gitu ya. Itu untuk ruginya bagaimana? Kalau untuk online sebenarnya untungnya banyak ya. Kalau untuk konsumennya sendiri, dia bisa lebih mudah melakukan transaksi, mereka bisa lebih mudah mencari barang yang mereka inginkan gitu kan. Mereka tinggal duduk, terus mereka buka halaman website atau e-commerce dan mereka mencari barang di situ. Ketika mereka menemukan barang, mereka tinggal klik, terus mereka bayar transaksi misalnya via ATM gitu kan. Mereka tinggal duduk dan menunggu barangnya diantarkan langsung. Itu kan bisa menghemat biaya, uang, waktu ya kan. Kemudian juga transportasi, banyak lah menghematnya gitu kan. Dan bagi pelaku bisnisnya sendiri itu kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu, tidak hanya di dalam negeri aja tapi juga bahkan ke luar negeri gitu kan. Kemudian juga
bisa ya lebih mudah dalam hal ini ya, apa namanya, biaya dari perusahaan itu sendiri bisa ditekan gitu kan. Tapi memang kalau untuk kerugiannya, mungkinnya kelemahan dari e-commerce ini sendiri mungkin karena konsumen itu tidak melihat langsung barangnya gitu kan, nggak bisa memegang barang itu secara langsung gitu kan, tidak bisa melihat bahannya gitu kan, hanya melihat dari foto gitu kan. Kadang kala ada apa namanya, konsumen yang membeli barang dari sebuah e-commerce tapi ternyata tidak sama barangnya dengan yang di foto ketika sampai gitu kan. Atau juga mungkin ada beberapa e-commerce mungkin yang melakukan apa ya, penipuan misalnya seperti itu kan banyak sekali ya sekarang ya. Nah, lebih rentan ya maksudnya? Lebih rentan juga memang itu, tapi itu memang harusnya jadi apa ya, PR untuk pebisnis online sih, gimana caranya supaya mereka bisa dipercaya sama masyarakat. Proteksinya gitu. Bagaimana ya untuk mengantisipasi itu? Karena kan kembali lagi yang membeli tidak melihat barangnya. Pada saat dia transaksi pun untung-untungan gitu. Apakah nanti barang itu akan sampai di tangan saya sementara saya sudah membayar gitu. Itu apa yang ada tips mungkin? Kalau untuk tadi kebanyakan kan kadang-kadang masalahnya adalah produk misal tidak sesuai gitu kan, itu salah satunya. Nah, caranya di sini adalah kita sebagai pebisnis itu harus memberikan informasi yang detail gitu. Berarti dari sisi si penjualnya kita harus detail, misalnya bahannya dari apa, warnanya, ukurannya gitu, semuanya detail fotonya. Jadi konsumen ketika melihat itu bisa membayangkan barangnya seperti ini dan ketika sampai ternyata sama gitu kan. Nah, terus juga untuk misalnya mengantisipasi masalah tadi yang penipuan gitu ya. Pebisnisnya sendiri ini juga harus membuat company profile perusahaannya dengan baik gitu kan, track record perusahaannya seperti apa gitu kan, terus juga mungkin bisa bekerja sama ya dengan sistem pembayaran dari bank yang sudah terpercaya gitu, sehingga masyarakat percaya gitu bahwa apa namanya, e-commerce tersebut memang meyakinkan gitu, tidak melakukan penipuan seperti oknum-oknum yang lain gitu. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi karena itu tadi dari sisi pembisnisnya. Tapi kita juga ingin tahu dari bagaimana dengan dari sisi pembeli. The world is flat. Inilah terminologi yang menggambarkan betapa dunia begitu cepat terkoneksi di era digital. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita tentang kemudahan transaksi kapan di mana saja di era digital ini. Mbak Dara, tadi di awal kita sudah ngobrol banyak tentang bagaimana bisnis online gitu, mengantisipasinya bahkan meskipun itu baru dari sisi pembisnisnya. Mbak Dara sendiri sudah pernah melakukan bisnis online secara pribadi? Dulu sih ya, waktu zaman kuliah itu sempat dengan teman-teman kuliah gitu kan, kita ya iseng-iseng aja sih sebenarnya gitu untuk. Mbak Dara dari sebagai pembisnisnya atau? Kita pebisnisnya gitu, jadi kerja sama teman gitu sih waktu zaman kuliah. Apa yang waktu itu dilakukan, Mbak? Waktu itu sih kita jualan baju-baju juga ya. Baju? Lewat Facebook sih, lebih lewat sosial media waktu itu. Barang-barangnya sendiri sih bukan asli dari kita, jadi kita beli, terus kita jual lagi gitu, kita paling foto produknya bareng-bareng gitu kan, mix and match-nya seperti apa, lebih ke arah situ sih dulu, terus dijual barang-barangnya gitu. Nah, waktu itu kan masih awal-awal dengan teman-teman ya, produk yang dijual pun bukan hasil karya sendiri, tapi membeli dari tempat lain, kemudian itu dijual lagi. Nah, pernah nggak sih mengalami meskipun sudah hati-hati, Mbak pernah nggak mengalami satu hambatan atau satu ujian begitu pada saat menjalankan bisnis secara online itu? Mungkin saat ini ya, ketika misalnya ada konsumen yang membatalkan transaksi gitu, misalnya kita gak jadi deh beli misalnya gitu.
terus mereka misalnya sudah membayar gitu kan, akhirnya kita kembalikan lagi uang mereka gitu. Waktu itu apakah tidak ada perjanjian bahwa barang yang sudah dipesan otomatis itu adalah tidak bisa dikembalikan gitu, kecuali kalau ada kerusakan. Ya itu memang ada sedikit ini sih, cacat sedikit gitu, jadi mereka nggak jadi beli dan dikembalikan gitu. Tapi ya biasanya kalau misalnya ada cacat seperti itu kita ganti gitu kan dengan yang lebih bagus gitu. Tapi kalau selama waktu dulu sih ya karena masih awal pemula ya, jadi dengan teman-teman gitu jadi kan. Masih sambil belajar aja sih. Tapi kalau Mbak Dara sendiri juga pernah dari sebagai sisi pembelinya pernah dilakukan juga? Maksudnya membeli dengan sistem online? Iya itu pernah. Kebanyakan gimana? Kecewa atau pernah nggak menjumpai kecewaan di situ? Ya sih ya, kalau selama ini ya, kalau saya yang melakukan pembelian secara online, rata-rata sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi ketika saya lihat produknya seperti apa gitu kan, pesannya datangnya juga sama gitu. Okay. Nah tadi Mbak Dara tadi kasih tips ya untuk dari sisi penjual. Pada saat Mbak Dara menjadi pembeli, Mbak Dara tidak menemukan kekecewaan. Bisa nggak Mbak Dara kasih tips? Sebagai pembeli itu juga perlu apa? Informasi apa yang disampaikan supaya dia nanti tidak kecewa pada saat barangnya, atau dia siap gitu ya. Yang pasti dia harus detail ya. Dia mau barang apa, dia harus cari informasi barang itu secara detail dari e-commerce-nya itu gitu. Misalnya kan dari e-commerce itu sendiri kan pasti memberi informasi kan, barang ini bahannya apa. Nah, mereka harus warnanya, ukuran semua mereka harus secara detail gitu. Kadang kala ada juga orang-orang yang mereka pesan ukuran A tapi ternyata setelah sampai ukuran A itu nggak muat dengan mereka gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya salah dari merekanya sendiri juga gitu kan, kenapa mereka tidak detail melihat menyesuaikan dengan ukuran mereka gitu kan. Jadi iya, detail itu harus diutamakan gitu. Mbak, banyak orang gitu ya pada saat melakukan transaksi itu tidak hanya terputus hubungan antara penjual dan pembeli, tapi ada nilai-nilai plus. Sekarang sahabat Zakat TV juga ingin tahu hijab.com gitu ya. Kalau kita lihat tulisannya kan hijabnya kan bukan HIJAB tapi HIJOP ya, gitu. Hijab sendiri, hijab.com itu sendiri apa dan ada arti apa sih di balik nama itu Mbak? Ya oke. Nama hijab.com itu kan kita sebutnya dengan hijab ya. Itu seperti kita menyebut dress up, make up gitu kan. Jadi kita di sini ingin supaya wanita yang berhijab ini bisa merasa up gitu. Jadi dia merasa percaya diri, bangga dengan hijabnya gitu kan. Dia masih bisa tetap berprestasi, terus menginspirasi teman-teman muslimah lainnya. Jadi gitu. tidak hanya cantik tapi juga smart. Tapi smart ya itu. Berarti ada apa sih sebenarnya di hijab.com ini? Atau apa yang dilakukan oleh hijab.com? Kita bukan sekedar e-commerce yang berjualan ya, tapi kita juga ada dakwah di dalamnya gitu. Kita sering membuat konten-konten yang kita share di sosial media tadi gitu kan. Salah satu juga kita ada di blog ya. Di blog kita sering memberikan tips-tips gitu kan kepada mereka. Kemudian juga kita sering berbagi cerita mengenai wanita-wanita yang inspiratif gitu kan, seperti public figure yang berhijab gitu kan. Ada penulis novel, pokoknya siapapun wanita berhijab yang berprestasi gitu. Jadi di sini kita ingin menunjukkan bahwa berhijab tidak menutup tidak mengekang kita untuk melakukan, tidak membatasi diri. Iya, tidak membatasi. Justru dengan berhijab kita bisa lebih mengekspor diri kita gitu semakin berkembang. Gitu. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang konten-konten itu gitu ya. Tapi pada saat ini dibentuk hijab.com ini, itu latar belakangnya apa? Sebenarnya hijab.com ini yang memprakarsai pertama kali Mbak Diajeng Lestari ya. Beliau ini managing director dari hijab.com. Beliau juga masih sangat muda ya. Beliau lulusan dari Ilmu Politik UI. Jadi dulu beliau sebenarnya beliau ini sejak kecil ya, sejak SD senang sekali berbisnis gitu. Nah, jadi begitu beranjak dewasa gitu, beliau ingin meneruskan kesenangannya itu kembali gitu kan. Dan salah satunya ketika beliau juga sempat belajar di ilmu politik gitu kan, beliau juga belajar mengenai bagaimana sih mencintai Indonesia gitu kan, bagaimana sih bisa memajukan Indonesia juga di mata dunia. Nah, salah satunya ini adalah membuat hijab.com ini gitu. Kenapa? Karena tahun 2020 ya, itu diprediksi Indonesia akan menjadi pusat atau kiblat dari busana muslim dunia gitu. Nah, Mbak Ajeng hijab.com sendiri pada tahun berapa didirikan ya Mbak? 2011. 2011, oke. Terus? 2011 gitu. Nah, di sini Mbak Ajeng ingin supaya
kenapa nggak dipercepat aja sih gitu, Indonesia menjadi pusat busana muslim dunia gitu kan 2017, 2018 Kenapa harus gitu. menunggu 2020? Terlalu lama gitu kan. Nah makanya akhirnya coba dong kita kenapa nggak bikin aja, kita kumpulkan desainer di Indonesia juga kan banyak sekali gitu kan, dikumpulkan gitu dalam hijab.com ini gitu. Nah dari situ kita buat program-program yang bisa membantu pemerintah gitu. Gimana caranya Indonesia tuh dikenal di mata dunia dari produk fashion muslimnya gitu. Tidak harus menunggu 2020, tapi juga sekarang. Ya, Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak. Sahabat Zakat TV, ada apa di balik hijab.com? Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, ternyata tidak hanya ada transaksi jual beli begitu ya di hijab.com, tapi banyak sekali yang konten-konten informasi dan itu semuanya lebih kepada edukasi. Gitu. Iya. Nah, kalau begitu kan pasti hijab.com ini juga membutuhkan sosok-sosok gitu ya yang bisa menjadi panutan pemirsanya gitu ya, atau mereka yang customer segala macam. Kalau untuk anggotanya itu sudah berapa banyak selama 1,5 tahun ini ya, dari 2011? Kurang lebih ada sekitar 11 orang ya untuk hijabnya sendiri. Gitu. Untuk orang yang mereka yang aktif di dalam hijab ini. Iya, begitu. Tapi kalau untuk mereka yang sebagai pebisnis, yang mempergunakan fasilitas hijab sendiri, yang berdagang di situ ada berapa? Tenannya mungkin ya, itu ada sekitar 60 lebih tenan. 60. Jadi sejak berdiri sudah 60? 60. Sudah langsung 60. Waktu awal ini masih sekitar 10 tenan, masih sedikit ya waktu awal-awal ya. Kemudian terus bertambah sampai akhirnya 60 tenan. Itu berarti kan tugasnya Mbak Dara sendiri sebagai PR kan? Gitu. Itu apa yang dilakukan Mbak supaya tenan-tenan itu pun juga bertambah setiap tahunnya? Kalau untuk tenan kita memang mencari desainer-desainer muda muslimah gitu yang memang berbakat gitu kan, yang memang desainnya bagus gitu, dan kita akan bantu mereka untuk berkembang gitu di hijab kan. Kemudian juga selain itu kita nggak hanya dari sisi tenannya aja gitu, tapi yang kita juga buat konten ya untuk mereka yang menjadi customer gitu kan, ataupun yang belum menjadi customer gitu kan. Kita di sini buat konten mengenai misalnya tips-tips gitu kan, ada tips-tips berhijab seperti apa, terus juga ada tips kesehatan juga ada di situ, terus juga tadi kita berbagi cerita juga mengenai wanita-wanita yang inspiratif gitu kan. Kita juga mengadakan event, kita ajak tenan kita juga untuk ikut event kita gitu. Jadi kita banyak mengedukasi, baik mengedukasi tenannya kita juga dan mengedukasi mereka yang menjadi customer kita gitu. Nah, kalau untuk mengedukasi tenannya gitu ya, itu pasti kan bagaimanapun juga mereka juga ada tugas seperti ya, karena mereka sudah difasilitasi oleh hijab sendiri untuk mempertahankan kualitas produk mereka. Apakah ada perjanjian Mbak antara hijab sendiri dengan para tenan ini? Untuk perjanjian itu ada, kita lakukan perjanjian secara tertulis gitu, jadi di atas materai gitu kan. Jadi semuanya tuh jelas ya kan, mereka harus punya produk berapa dimasukkan ke hijab gitu, dan apa saja aturan-aturannya gitu kan, semua jelas tertera di sana gitu. Dan untuk tenan sendiri kita punya divisi khusus, itu bagian tenant relations gitu, jadi mereka yang menjaga hubungan dengan para tenan tadi gitu, seperti itu gitu. Dan insya Allah setiap bulannya akan jadi bertambah gitu ya. Ya. Nah, tapi mereka sementara ini lebih kepada fashion.
Tidak hanya fashion ya, kita juga ada penulis dari buku-buku, kemudian majalahnya lebih ke majalah muslimah sih memang gitu. Gitu ya. Nah, mereka sendiri untuk pembagian keuntungan gitu ya, pembagian dengan hijab sendiri itu berapa persen atau ada persentase? Kalau untuk pembagian keuntungan itu dibicarakan di sesi khusus ya gitu. Jadi tidak sama produknya. Iya gitu. Masing-masing ada perhitungannya sendiri ya. Nah Mbak, hijab ini apakah juga mengadakan program-program off air, artinya tidak terbatas melalui internet saja gitu? Iya, untuk off air kita sering event, jadi ada beberapa kampus atau mungkin dari organisasi apa yang mengajak kami untuk ikut kerja sama dengan mereka di event mereka. Biasanya nanti kita buka booth di situ, kemudian kita banyak ini ya, sebar flyer di situ kan, kemudian juga ada tutorial hijab seperti itu. Jadi di sana kita lebih mengenalkan apa sih hijab.com ini gitu kan, kita lebih supaya untuk meraih awareness dari mereka gitu, karena kan nggak semua orang mungkin ya tahu online gitu kan. Sasarannya kalau kita bicara tentang wanita muslimah atau yang berhijab, itu sasarannya usianya berapa? Untuk saat ini muslimah muda ya. Kalau di hijab sendiri kita sudah adakan survei. Sebagian besar ini hampir 69% itu usianya antara 20 sampai 30 tahun gitu. Itu 69% mereka customer ya, kita. mayoritasnya sebagai muslimah muda. Jadi otomatis produk-produknya pun disesuaikan dengan kebutuhan usia mereka. Nah Mbak, untuk pemilihan tadi figur-figur yang dijadikan contoh, itu apakah perlu kan karena banyak sekali figur yang mungkin bagus di sisi tertentu tapi mungkin tidak pas untuk menjadi ikon atau menjadi model gitu ya. Itu apa yang dilakukan? Audisinya bagaimana? Ya, itu biasa kita pantau ya, karena kan sekarang sudah banyak ya wanita-wanita berhijab yang berprestasi gitu kan, artis, desainer, kemudian novelis dan banyak lah di sana ya, tokoh-tokoh masyarakat gitu. Kita pantau dari kegiatan mereka, prestasi mereka, kemudian apakah ada berita-berita negatif tentang mereka gitu kan, atau sejauh mana sih prestasi mereka gitu. Jadi kita benar-benar melihat bahwa mereka ini sangat inspiring loh, mereka bisa menginspirasi muslimah yang lain untuk berhijab tapi tetap berprestasi gitu. Jangan sampai kita salah pilih gitu kan, itu kan bisa bahaya juga gitu kan gitu. Tapi sampai saat ini apakah ada kerjasama khusus gitu, memakai ada satu sosok tertentu atau beberapa yang dijadikan role model atau ikon membawa nama hijab? Ya. Kalau untuk kerjasama khusus icon itu sebenarnya nggak ada ya, cuman kita saat ini sedang membuat sebuah event dan kita kerjasama dengan seorang wanita muslimah berhijab yang memang sudah terkenal juga sih. Boleh saya sebut namanya ya? Boleh. Saskia Meka. Apa yang dibuat di situ? Kita buat event hijab model look nama event itu. Event ini adalah untuk mencari muslimah-muslimah muda yang berbakat di bidang modeling gitu, karena kan saat ini juga kita sering kesulitan ya mencari model-model yang muslimah gitu. Kadang-kadang kita pakai model-model dari luar gitu, dan ini mereka kadang tidak tahu etika yang berbusana muslim itu seperti apa gitu. Nah makanya kita cari yang benar-benar berbusana yang memakai hijab gitu kan. Dan nanti dari pemenang event ini juga akan diajak oleh Mbak Saskia Meka dan Hanum Bramantyo untuk main di filmnya. Kebetulan tahun ini akan mulai untuk syuting film bertema hijab namanya, dan insya Allah akan tayang tahun depan bulan Ramadan. Insya Allah semoga nanti kita bisa lihat sama-sama hasilnya gimana. Amin. Jadi berarti di hijab ini tidak hanya berbisnis ya Mbak, tapi juga menjadi perempuan muslimah yang smart gitu, yang percaya diri. Dan yang pastinya kita juga harus ingat belanja sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan pasti. Gitu. Terima kasih ya Mbak Dara sama-sama. sudah berbagi dengan Sahabat Zakat TV. Sahabat Zakat TV, belanja sesuai kebutuhan, teliti terhadap aturan main dan kritis terhadap kualitas, menjadikan Anda konsumen yang bertanggung jawab, dan pastinya tidak hanya Anda tapi juga kita semua. Begitu ya Mbak Dara. Terima kasih telah bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Sampai berjumpa kembali dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah.